Halo, selamat malam pemirsa. Jangan tidur dulu karena NTV Turret akan menghadirkan beragam berita terpilih untuk Anda. Bersama saya Gati Kamka, inilah NTV Tonight selengkapnya. Pemirsa tak terima kalah dalam lomba lari, seorang anak yang merupakan putra seorang anggota polisi diduga menganiaya temannya. Aksi tersebut terekam CCTV dan beredar luas di media sosial. Dunia konservasi kembali berduka, seekor anak gajah Sumatera ditemukan mati di kawasan Taman Nasional Teso Nilo, Kabupaten Pelalawan Riau. Pada bangkai anak gajah tersebut, petugas menemukan jerat yang masih terlilit di bagian kaki. Seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri UIN Sultan Syarif Kasim Riau menjadi korban penganiayaan dengan senjata tajam oleh temannya sendiri. Diduga pelaku sakit hati setelah cintanya ditolak oleh korban. Hasil otopsi dua jenazah perempuan yang ditemukan di eks asrama polisi Kabupaten Jombang, Jawa Timur mulai terungkap. Ibu dan anak itu dipastikan meninggal dunia akibat mati lemas karena menghirup asap serta mengalami luka bakar. Sebuah toko sembako di desa Mojo Sulur, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto menjadi sasaran pencurian. Pelaku yang memakai sarung dan kopiah mengambil sejumlah barang dagangan di toko. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Kembali nekat mencuri kosmetik di sebuah supermarket, seorang residivis ditangkap anggota Satreskrim Polresta Padang di kawasan Jalan Sawahan, Kota Padang, Sumatera Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti sejumlah kosmetik curian yang merugikan pemilik hingga 4 juta rupiah. Pemirsa, suasana haru menyelimuti kepulangan 4 warga Bengkulu yang menjadi korban scammer di Kamboja. Setibanya di Bandara Fatmawati Soekarno Rabu pagi, mereka langsung disambut keluarga dan perwakilan pemerintah Provinsi Bengkulu. Pemirsa, seorang anak jalanan atau anak pang di Sleman, Yogyakarta diamuk massa setelah menusuk seorang petugas parkir. Pelaku yang sempat melarikan diri dan bersembunyi usai melakukan penusukan akhirnya diketahui warga hingga menjadi bulan-bulanan. Usai jeda, TV Tonight akan kembali dengan informasi hendak melarikan diri ke Malaysia, bandar pemasok. Kembali di NTV Tonight. Pemirsa, kurang dari 24 jam usai ditetapkan sebagai DPO, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu Erwin Iskandar alias Ko Erwin di perairan Laut Tanjung Balai. Pelaku merupakan bandar yang terlibat dalam jaringan narkoba mantan Kapolres Bima Kota NTB, AKBP Didik Putra Kuncoro dan AKP Malaung. Pengacara kondang Hotman Paris membekingi kasus anak buah kapal Fandi Ramadan dan Radit Ardiansyah. Tim khusus anti narkoba Polres Asahan meringkus 6 orang sedang berpesta sabu di sebuah rumah kontrakan di Asahan, Sumatera Utara. Dalam penggerebekan itu terdapat 1 orang aparatur sipil negara dan seorang pecatan TNI. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Anwar Satibi, ayah kandung bocah berusia 12 tahun asal Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat yang tewas secara tragis diduga di tangan ibu tirinya, angkat bicara usai dilaporkan oleh mantan istrinya yang juga ibu kandung korban. Menurutnya laporan yang dilayangkan kepada dirinya tidak sesuai fakta. Sebanyak 10 korban longsor desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang sebelumnya berhasil ditemukan namun belum teridentifikasi hingga kini akhirnya dimakamkan secara massal pada Jumat siang. 10 jenazah tersebut dikirim dari Rumah Sakit Sartika, Asih, Bandung. 2 remaja yang masih duduk di bangku sekolah tewas mengenaskan usai menjadi korban kecelakaan yang melibatkan motor dan truk. Kecelakaan ini terjadi di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis malam. Kembali di NTV Tonight, pemirsa, hujan deras yang mengguyur Kota Semarang, Jawa Tengah Kamis sore menyebabkan banjir di kawasan industri Candi. Akibatnya banyak kendaraan yang mogok dan juga terseret arus. Pemirsa, jelang arus mudik Lebaran 2026, pemerintah mempercepat perbaikan jalan rusak dan berlubang di jalur Pantura. Saat ini jalur utama mudik menjadi prioritas penanganan Kementerian Pekerjaan Umum. Pemirsa, selama bulan Ramadan, berburu takjil nampaknya menjadi salah satu aktivitas rutin bagi umat muslim untuk berbuka puasa. Namun kita juga harus memilih takjil yang aman dan higienis agar tubuh tetap sehat selama melakukan ibadah puasa. Dan berikut kami rangkum tips memilih takjil yang sehat dan aman untuk Anda.
Pemirsa, demikian NTV Tonight malam ini. Akhir kata, saya Gatika Muka pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.